saya juga akui Anda. Pak Tata, iya. Tapi apakah Yesus Anda berdoa? Statement ini membuat, iya. Yesus Pak Tata, berdoa itu apakah Anda Yesus belum mengerti berdoa? tentang, iya, iya. Apakah Yesus berdoa? Iya. Berdoa Yesus kepada berdoa. siapa? Karena Anda belum mengerti tentang bagaimana karya penebusan Allah, bahwa Allah harus menjadi manusia. Karena Pertanyaan dia harus mati di saya, kayu salib apakah sebagai Yesus manusia. berdoa? Iya. Yesus berdoa. Berdoa Iya, kepada betul, siapa? betul. Iya. Berdoa karena kepada Allah Bapa yang Yesus ingin ditugaskan sebagai dia akan mati di kayu salib. Bapa di surga itu Tuhan apa bukan? Bapa di surga itu Allah. Tuhan atau bukan? Jangan buat narasi-narasi perdebatan yang sebenarnya seolah-olah iya. Ini kan Bapa di surga itu Tuhan atau bukan? Bang Edi, sebenarnya permainan kata-kata yang sebenarnya menjebak orang dengan pemahaman Anda yang sebenarnya sesat. Iya. Jadi saya minta pikir saya tadi dia memberikan di sini malah kamu sesat, kamu pernyataanmu sesat. Yang saya pinginkan itu jawaban loh, ayo jawaban. Makanya ini akibat daripada guru-guru sekolah teologinya muter-muter seperti Deking Gadas. Ayo silakan. Coba yang murid-murid sekolah teologi ya coba. Jangan naik ke sini kemudian Anda sesat, Anda begini, Anda tidak mengerti ini manusia setengah dewa, setengah manusia, kadang-kadang manusia, kadang-kadang Tuhan. Coba teman-teman, saya ini ingin kalian datang kemari lalu buktikan kesesatan saya itu. Bukan datang terus kamu sesat. Ayo sesatnya di mana gitu loh. Coba tunjukkan bahwa saya itu sesat gitu. Saya pengen tahu saya sesatnya di mana. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Tanimbar for Data. Silakan Tanimbar for Data. Silakan Tanimbar for Data. Pikir saya dia memberikan jawaban. Ayo silakan. Ya, selamat pagi Edi. Silakan nyalakan kamera dulu. Waduh, saya tidak pakai handset. Oke, apakah bisa atau lain kali aja? Baik, silakan. Kalau naik ke sini teman-teman, pastikan teman-teman sudah tahu rule-nya di sini ya. Rules-nya di sini itu naik, siap nyalakan kamera, baru bicara ya. Kalau teman-teman bilang saya begini, saya begitu, ya berat itu namanya ya. Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Bang Gea. Mana tadi Bang Gea tadi? Nah, Bang Gea. Silakan Bang Gea. Silakan Bang Gea, nyalakan kamera. Halo. Ya. Apakah Anda seorang Kristen? Kristen, Bang. Oke. Apakah Anda kesini mau ngomong sepakat apa mau membantah? Ini nampaknya dia harus kita suruh beli sinyal dulu nih teman-teman. Ya Bang, apakah Anda kesini mau membantah atau mau sepakat dengan saya? Begini, Abang kata ya. Kurang sepakat, Bang. Bang, Abang bisa cari tempat yang supaya sinyalnya bagus? Halo. Oke, beli sinyal dulu ya Bang ya. Mohon maaf Bang. Oke, sebentar beli ya. sinyal dulu. Nanti naik lagi. Mei Sida Butar. Waduh, Sida Butar ketemu Sida Butar. Ya, Mei Sida Butar, silakan nyalakan kamera.
Mei Sida Butar, silakan nyalakan kamera. Oke, salam itu kuna burju amongku. Shalom, Sida Butar. Saya ketemu ini dengan. Oke, Kristen ya. Ya, jelas. Aku tidak sepakat dengan itu aku, makanya saya tak naik. Tidak sepakat. Oke. Sharing kita ya. Oke, iya. Kenapa kok tidak sepakat? Silakan. Oke, itu aku bilang Yesus punya Tuhan, betul? Betul, itu tulisannya itu. Nah, kelihatan. Nah. Ya. Oke. Ada kipas nggak di situ? Jadi- Supaya matikan dulu kipasnya karena berisik loh. Oh ya, oke, sorry. Iya betul. Oke, silakan. Jelas? Nah, jelas sekarang ya, silakan. Oke. Pertama saya harus katakan dulu Tuhan tidak pernah jadi manusia, ya. Tuhan itu satu-satunya mulai dari Enggak, perjanjian jangan lama kemana-mana dulu. sampai perjanjian baru. Bukan ke situ, biar kita nggak melebar. Saya oke. pengen Oke, coba mulai. buktikan bahwa statement saya ini salah, bahwa Yesus punya Tuhan itu salah. Coba. Ya, oke. Kenapa saya mengatakan salah? Karena Yesus itu tidak punya bapa. Dia adalah bapa itu sendiri. Yesua itu adalah bapa itu sendiri. Seperti itu. Makanya dia tidak punya bapa, dia tidak punya Tuhan. Dia adalah bapa itu sendiri. Seperti itu kira-kira. Waduh, ternyata orang-orang yang menentang saya ini ya memang agak-agak. Baik. Ya maksudnya begini, kita kan bisa buktikan lewat Alkitab lah, kan lewat firman Tuhan itu. Ya kita kan sharing ya itu aku ya. Baik. Saya juga saya tuh gini loh itu aku luar biasa itu aku diberkati Tuhan bisa menyatakan firman Tuhan dan bisa aku melihat begini itu aku kadang saya merasa gini ya. Kadang aku itu sudah banyak bisa dibilang berhasil menggugah hati-hati saudara kita Islam. Nah, tetapi ketika hatinya tergugah, saya ada melihat salah satu PTA itu aku, ketika mereka naik Tuhan, itu aku mungkin masih kurang dalam memahami firman Tuhan sehingga tidak bisa menjelaskan siapa Tuhan itu terhadap saudara kita Islam. Oleh karena itu, kadang mereka hatinya tergugah oleh karena Yesus, ada yang mengalami Yesus malah yang diberitakan bapaknya Yesus. Nah ini menjadi salah dan ini tidak sesuai dengan Alkitab itu aku. Oke, sudah bisa saya tanggapi? Silakan. Oke. Walaupun ini agak sedikit melebar, tapi saya hanya ingin membuktikan teman-teman orang yang membantah saya ini ya mungkin memang mereka harus belajar Bible lagi. Saya tunjukkan dulu ya di layar saya. Oke. Tadi Ito bilang bahwa Yesus tidak punya bapa, betul? Ya, betul. Oke, saya bacakan dulu ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau, Ayat kata berapa Yesus itu? kepada Ayat Maria berapa ya. itu? Ayat Yohanes berapa pasal yang ke-20, ayat yang ke-17. Yohanes 20. Ayat Oke, 17. silakan. Oke. Kata Yesus kepadanya, nya di sini maksudnya adalah Maria, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Tadi Ito bilang bahwa Yesus tidak punya Bapa di sorga. Ya. Terus ketika Yesus mengatakan Bapakku di sini, berarti ini kayaknya harus kita coret ini dari sini, atau bagaimana ini? Silakan. Oke, itu aku ya. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan ayat ya, memang ada bapa, ada anak ya.
ada dia, ada aku, ada pengutus, ada yang diutus. Ini memang terlihat dua, ya. Tetapi sesuai kita bahas dulu tentang anak dan bapa, ya. Yohanes 14. Jadi kita harus melihat Bukan, nanti kita melebar itu, nanti kita jadi melebar kemana-mana. Oke, berarti kita fokus ke ayat ini ya. Pokok bahasan Kita kita fokus ke ayat ini, adalah betul? Oke, baik. pokok bahasan kita Sebenarnya adalah saya bahwa pengen, pokok bahasan kita adalah statement saya yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Kenapa saya bisa berkata Yesus punya Tuhan? Karena saya baca di dalam Bible bahwasanya Yesus berdoa, Yesus memuji Tuhan Bapa di surga, Yesus berbakti kepada Bapa di surga, Yesus takluk tunduk mengikuti perintah Bapa di surga. Pertanyaan saya kepada Ito, menurut Itoku Messi Dabutar, apakah Yesus di dalam Bible berdoa? betul. Berdoa kepada siapa dia? Bisa nggak secara singkat saya ceritakan dulu Tuhan Yesus secara singkat aja, saya tidak akan Sebelum ke situ, sebelum dibicara singkat, saya mau tanya dulu, kepada siapa Ya. Tuhan Yesus berdoa di dalam Bible? kepada dirinya sendiri. Allah. Nah sekarang doa mana yang mau kita bahas? Boleh kita lihat doa mana yang mau kita bahas? Oke. Jadi Bapa itu adalah Iya. Yesus sendiri. Betul. Jadi bisa Nah, kita makanya buktikan dari tapi ayat, begini toh, ya. tapi begini, satu ini saya, begini toh. Jadi begini, banyak orang itu ini kan ini yang disebut dengan paham Oneness Pentakosta. Ini, paham seperti ini. Makanya ini sebuah aliran di dalam kekristenan, maksudnya aliran gagal paham. Gini. Saya melihat ya, seperti RK, Rudy, Yohanes, Bom, itu menyerang Oneness ini. Padahal mereka itu Rudy Yohanes, RK, dan itu malah embahnya Oneness. Dia malah embahnya mereka itu Oneness. Tritunggal. Bukan, mereka itu Mereka adalah Tritunggal itu aku. Ya, mereka tidak punya itu- iman, makanya diserangnya itu aku. Oke lah, jadi kalau Anda punya paham bahwasanya Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, kalau Anda punya paham bahwasanya Bapa itu adalah Yesus itu sendiri, lantas bagaimana Betul, ketika di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi." Ya, betul. Ini bicara tentang kasih. Jadi Tuhan kita itu kasih ya. Tuhan kita itu kasih dan adil. Tuhan kita itu kasih dan adil ya. Jadi lebih tepatnya Tuhan Yesus itu ya, keadilannya itu ya yang berkata, "Tuhan, Bapa, jikalau boleh, jauhkanlah kiranya cawan ini daripadaku." Ya kan gitu ya. Jadi Tuhan ini Jadi sedang Tuhan Yesus berdoa berkata-kata, kepada dirinya ya. sendiri. Betul itu aku dengarkan dulu itu aku dengarkan ya. Nah, jadi keadilannya itu berbicara, jikalau boleh, jangan minum cawan itu. Sebab jikalau sudah diminum cawan itu, berarti Tuhan meminum penderitaan hukuman manusia yang harusnya ditanggung oleh manusia, ditimpakan kepada dirinya sendiri ya. Melihat kejahatan manusia itu, ingin rasanya keadilannya, manusia itu dihukum oleh karena pelanggaran dia sendiri ya, Tetapi apa kata Tuhan, sebab dia sudah menetapkan dari semula dia akan mengambil alih hukuman manusia akibat pelanggarannya. Oleh karena itu maka ketetapannya lah yang terjadi. Seperti itu aku. Jadi ini itu aku ibarat seperti ini loh itu aku. Di dalam satu orang ini seperti di satu sisi karena jahatnya orang itu ingin rasanya kita membalas. Tetapi di satu sisi hati kita ini karena kita menyayangi mereka,
kita ingin menolong mereka, kita tidak tega untuk membalas. Jadi seperti itu. Itu adalah dua kehendak dari sisi satu orang, satu Tuhan gitu toh. Itu aku. Jadi ketika Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, janganlah kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu sendiri, yaitu engkau adalah aku sendiri. Ya Bapa, yaitu aku sendiri, janganlah jalannya, kehendakku, ada tetapi jalannya. kehendak aku sendiri yang Ada terjadi. jalannya. Berarti engkau adalah aku, Ada gitu ya. jalannya. Oke, mari kita ambil ayatnya itu aku. Kita buktikan bahwa Yeshua Masya itu adalah Bapa itu sendiri ya. Oke, kita ambil dari Yesaya 43 ya. Oke, sebelum kita kejauhan, nanti kita Yesaya kejauhan. Begini saja, 43. Ito may sida butar Aku pun ya. pilih Itoku. Ini sama-sama sida butar nih. Kapan-kapan mungkin boleh kita ketemu ya, tapi kita kasihlah dulu kesempatan kepada yang lain ya. Oke? Oke, tak boleh ya lain kali kita sharing ya. Oke, Mungkin, boleh. Ada Oke ya. waktu itu kita sharing ya. Gitu ya, Kalau kita gini kan turunkan mungkin ya. itu ini ya. Tapi boleh nggak saya 2 ayat aja saya tampilkan, boleh? Nanti Dikit aja melebar, nanti melebar kemana-mana. Oke ya. Enggak, aku nggak akan Nanti melebar. boleh, Aku hanya karena banyak mengingatkan orang aja menunggu, ya. banyak orang menunggu. Mohon maaf ya, karena banyak orang Enggak, menunggu dikit ya. aja, Kita dikit. turunkan dulu. Gini Toku. Mohon Kita kan mencari maaf, kebenaran itu nih. ku may sida Betul atau butar, enggak? saya turunkan dulu ya. Oke, saya turunkan dulu. Mohon maaf. Makanya teman-teman, saya pengen ini supaya dengan terbentuknya rumah apologet ini, kita akan bikinlah kelas Kristen. Begitu, jadi kita harus buat nih pendalaman Alkitab, kita ajarkan secara online. Ya. Supaya apa? Supaya orang-orang Kristen yang punya penyakit gagal paham seperti ini itu sembuh karena udah parah akutnya. Ya, ayo ya. Mudah-mudahan teman-teman, orang-orang yang punya paham oone seperti ini cepat sembuh ya teman-teman ya. Ayo teman-teman. Yuk. Oke, kita kasih lanjut yang berikutnya ada Ael Mora. Oke. Ayo silakan. Banyak muslim-muslim mau hore, Yesus punya Tuhan, hore. Muslim, kalian diam di sana. Kalian itu tidak berubah, tetap sama. Yesus punya Tuhan itu tidak membuktikan bahwa agamamu benar. Ayo silakan. Ael Mora, silakan. Halo itu. Halo Ael Mora, itu. Teman-teman, itu adalah panggilan antara laki-laki dan perempuan di suku Batak ya, supaya teman-teman gak bingung. Oke, karena saya ingin membuat forum ini forum internasional ya, bukan forum ini. Oke, apakah Anda ini sepakat dengan statement saya yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan? Atau Anda yang mengatakan bahwa statement saya itu mengandung kesesatan? Silakan. Saya sepaham dengan Bang Edis. Oke, Saya kalau setuju. sepaham, saya mohon maaf sekali. Saya di sini tidak ngajak orang untuk sepaham dengan saya, atau saya di sini tidak ingin membuktikan bahwa statement saya benar. Jadi mohon maaf sekali, kita kasih kesempatan sama yang nggak sepaham ya. Oke? Ya, tapi sedikit lama aku sampaikan itu maksudnya satu lagi selain dia berdoa itu maksudku itu biar yang lain paham selain yang berdoa kan semua juga Kristen mengakui iman rasuli kan ya di iman rasuli pun kan mengatakan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah berarti kan itu satu ya yang menegaskan itu maksud aku yang ketiga kan di Alkitab juga tertulis di Yohanes 14:6 akulah jalan kebenaran tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, melalui Yesus dulu baru sampai kepada Allah Bapa. Itu sih yang mau saya bilang Oke, sama. tapi bukan itu tema yang- kita. Oke. yang menentang. Oke, baik, saya turunkan dulu ya. Tema kita bukan itu. Oke, terima kasih, saya turunkan. Mohon maaf ya. Oke. Ya, ini pengajaran Bible, pengajaran Alkitab sesi 1 ya teman-teman. Coba nih. Orang-orang
bahwa statement saya itu sesat, tidak alkitabiah, ya, bertentangan dengan Bible. Kamu ini menyesatkan. Silakan naik ke sini dan tunjukkan kesesatannya, ya. Kalau cuma ngomong sesat gitu kita pusing ya. Maksudnya tunjukin sesatnya itu di mana gitu. Oke, kita kasih naik ada Christian Jupri. Ya, silakan Christian Jupri. Oke, salam. Shalom, silakan nyalakan kamera. Oke, Christian Jupri saya tanya dulu bang, abang Kristen? Ya, saya Kristen, Bang. Oke, Kristen. Silakan bang, apa anda ini orang yang mau membuktikan bahwa statement saya bahwa Yesus punya Tuhan itu sesat? Begini, Bang ya, saya jelaskan. Statement Anda menjadi sesat. Ya, sesat ketika Yesus punya Tuhan, titik. Yaitu sesat. Ya, tetapi jika ada kelanjutannya, itu tidak sesat, Bang. Ya. Jadi yang selama ini yang ditangkap kan Yesus punya Tuhan, Yesus punya Tuhan. Akhirnya kan menjadi suatu narasi yang dianggap sesat gitu loh, Bang. Begitu. Oke, menurut anda kalau Yesus punya Tuhan itu sesatnya di mana? Sesatnya bahwa Yesus itu juga Tuhan, gitu loh. Kalau hanya punya Tuhan saja, akhirnya Yesus kan bukan Tuhan, begitu pengertiannya. Artinya manusia biasa, begitu, Bang. Siapa yang bilang Yesus bukan Tuhan? Halo. Oke. Jangan bikin efek tertawa, Bang ya. Kita. Oke. Bukan, karena Pak Christian Jupri mengeluarkan satu statement yang tidak saya tulis begitu. Saya mengatakan Yesus punya Tuhan begitu. Kalau saya mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, titik, nah itu baru sesat begitu. Kan sama kan? Oh beda. Oke. Jadi apakah Anda setuju bahwa Tuhan Yesus punya Tuhan? Tuhan Yesus punya Tuhan. Kalau Yesus Tuhan ya tidak setuju. Tapi kalau Yesus dalam konteks sebagai manusia ketika di dunia ini, berada di dunia ini ya setuju. Ya begitu Bang ya cara pemahamannya. Kalau Yesus Tuhan, saya nggak setuju Yesus punya Tuhan. Tapi kalau Yesus dalam konteks sebagai manusia, itu tidak setuju. Oh, setuju gitu loh ya. Nampaknya ini kita harus mendalam lagi nih pengajarannya. Masalahnya karena ini, Bang, ya. Jadi menurut Anda ada dua Yesus ini. Bukan. Ada Yesus yang cuman manusia toh, di detik yang sama dia bukan Tuhan gitu. Bukan. Terus gimana? Karena begini Bang ya, ketika kita bicara tentang Yesus Bang, itu tidak bisa dipisahkan. Yang dalam pelajaran Kristologi ada dua natur dalam diri Yesus. Tapi ketika Anda hanya menekankan satu sisi saja, itu sesat Bang. Justru Anda ini yang membuat satu sisi saja. Anda ingin memisahkan Yesus yang manusia dengan Yesus yang Tuhan. Bukan. Justru saya menunjukkan kedua-duanya gitu Bang. Oke, coba. Pernah nggak Yesus bukan manusia? Ketika Tuhan Yesus lahir di dunia ini, pernah nggak dia bukan manusia dalam sedetik aja dia bukan manusia? Pernah nggak? Maksudnya gimana? Tadi kan Anda mengatakan bahwa statement saya sesat ketika saya mengatakan Yesus sebagai Tuhan punya Tuhan. Tapi kalau Yesus sebagai manusia punya Tuhan, maka statement saya tidak sesat. Itu menurut Anda kan? Kalau begini. Sebentar, saya konfirmasi dulu biar kita tidak boros-boros. Saya ulangi. Anda sepakat dengan saya ketika saya mengatakan, kalau saya mengatakan bahwa Yesus sebagai manusia dia punya Tuhan. Tetapi Anda tidak sepakat dengan saya ketika Yesus sebagai Tuhan dia punya Tuhan. Apakah itu? Saya konfirmasi dulu. Apakah itu statement Anda? Kalau Yesus sebagai Tuhan punya Tuhan ya salah. Oh dia Tuhan. Oke. Jadi Anda sepakatnya di mana nih? Bahwa Yesus sebagai manusia dia punya Tuhan?
Bentar, gimana Bang? Coba diulang lagi Bang. Bentar. Santai, tenang. Gini. Anda sebenarnya sepakat atau tidak sepakat dengan statement saya bahwa Yesus punya Tuhan? Saya tidak sepakat jikalau Yesus punya Tuhan hanya titik itu saja. Artinya hanya satu merek lah katakanlah, satu label. Oke, Anda mau menambahkan apa di situ? Nah, saya menambahkan dalam keberadaannya sebagai manusia Yesus punya Tuhan. Oke. Tapi dalam keberadaan sebagai Tuhan, dia adalah Tuhan gitu loh. Dalam keberadaannya sebagai manusia, dia punya Tuhan. Oke. Dalam keberadaannya sebagai Tuhan, dia tidak punya Tuhan. Dia adalah Tuhan. Oke, pertanyaan saya, kapan keadaan Yesus itu terpisahkan? Itu bukan terpisahkan, itu ibaratnya Bang ya, satu mata uang memiliki gambar yang berbeda tapi satu gitu loh Bang. Ya, mata uang, ini analogi loh Bang, supaya bisa menangkap tentang gambaran Yesus Tuhan dan Yesus adalah manusia. Jadi saya tidak memisahkan. Sebab Oke, kalau kita jadi bicara tentang Yesus, justru yang saya lihat Anda memisahkan ini. bukan. Saya tidak punya paham seperti itu Bang. Tidak Begini, punya paham seperti itu. oke, ini agak dalam ini teman-teman. Makanya saya bilang ini pengajaran Alkitab nih. Gini, oke, yang ingin saya tekankan kepada Anda, coba dengarkan dulu paham saya ya. Paham saya, Yesus sebagai Tuhan, dia punya Tuhan. Karena Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai manusia itu tidak pernah terpisahkan. Karena Tuhan itu yang manusia. Ya, terus? Nah, ini banyak orang gak tahu Tuhan itu manusia. Jadi, oke, gini. Kalau Yesus itu, karena memang pemahaman ini memang sudah mendarah daging, teman-teman. Saya punya kendala berbicara seperti ini kepada orang Kristen dan kepada orang Islam. Kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia, betul? Betul. Di dalam bahasa aslinya, itu sebenarnya kata itu bukan Tuhan, tapi kurios. Oke. Dan kurios itu nggak pernah dipermasalahkan oleh orang Yunani kalau kurios itu bukan manusia. Oke, terus lanjut Bang. Makanya saya pernah bilang sebenarnya kata yang tepat untuk menerjemahkan kata kurios itu Tuhan. Biar nggak debat kusir. Bapa di sorga itu Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Karena pakai kata Tuhan akhirnya kita pusing sendiri. Sebenarnya tidak pusing Bang. Cuma bagaimana kita untuk bisa memahami keberadaan tentang Tuhan kita, ya. Sebab gini Bang ya, kalau kita bicara Yesus, kan kita meyakini satu konsep dasar bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia jadi manusia dan caranya jadi manusia dikandung dan dilahirkan. Ini kita bukan bahas itu Pak. Jadi kita kemana-mana bahasan kita ini. Kalau kita lari ke sana ke sini nanti sampai besok pagi kita nggak kelar. Begini, itu bukan Pak Christian Jupri. Sebentar Pak Christian Jupri, biar kita nggak ngelebar kemana-mana. Jadi sebenarnya Anda sepakat dengan saya kalau kata-kata ini ditambahi Yesus punya Tuhan dalam keadaannya sebagai manusia gitu. Oke. Oh. Jadi waktu Yesus berdoa, dia bukan Tuhan. Tidak begitu pemahamannya. Dia menunjukkan keberadaan Sebentar. manusia. Pelan. Doa. Anda kan mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan dalam keadaannya sebagai manusia. Betul. Oke. Dalam keadaannya sebagai manusia itu, dia kan berdoa, betul? Betul. Waktu dia berdoa, dia bukan Tuhan. Bukan begitu, pemahamannya bukan begini, Bang Edis, ya. Saya tadi kan gambarkan
seperti mata uang satu tapi memiliki sisi gambar yang berbeda. Misalkan yang pertama gambar Garuda, yang belakang gambarnya Bung Karno. Ya, ketika Anda melihat gambar Garuda, lah akhirnya Bung Karno tidak terlihatan. Nah, itu loh Bang Edis. Untuk memahami analoginya sederhana begitu Mas Bang Edis ya. Jadi jangan dipisah-pisahkan, tidak bisa dipisahkan. Jadi analogi sederhana dari satu mata uang memiliki sisi gambar berbeda tapi tetap satu begitu Kayaknya Bang Edis. Mamang kayaknya hanya harus ini. Gini aja. Kalau Tuhan berdoa bisa nggak? Tuhan dalam konteks manusia ya bisa berdoa. Kalau Tuhan berdoa bisa nggak? Tuhan berdoa artinya apa? Berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berdoa artinya Tuhan berbicara dengan dirinya sendiri. Nah, Jadi Tuhan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Dari sisi keilahiannya dia Saya nggak paham istilah-istilah begitu Pak. Saya nggak paham istilah dari sisi keilahian. Saya nggak paham. Gini, pertanyaan saya, ketika Yesus berdoa, dia sebagai Tuhan atau bukan? dilihat dari sisi mana, Bang? Emang dilihat pakai sisi mana? Emang ngelihat Yesus dari belakang beda gitu, dari depan beda gitu? Bentar, Anda tadi kan sudah mengaku, saya tidak paham dengan hal seperti itu. Ya, Anda sudah mengaku loh, nggak paham. Bukan. Begini, Pak Christian, biar kita nggak panjang-panjang. Gini, ketika sebentar, Pak Christian, sebentar, pelan-pelan Pak Christian, tenang ya, biar saya atur diskusinya. Ketika Yesus berdoa, dia Tuhan atau bukan? Dalam keberadaan sebagai manusia, dia bukan Tuhan. Dalam keberadaan sebagai manusia dia bukan Tuhan. Berarti Yesus kadang-kadang bukan Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang bukan gitu. Kayak orang Islam kalau saya tanya Muhammad, kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Ada saklarnya. Sebenarnya pemahamannya bukan begitu, Pak Edis, ya. Pemahamannya Yesus tatkala menunjukkan keberadaannya sebagai manusia, dan juga Yesus terkadang menunjukkan keberadaannya sebagai Tuhan, dan ini sebagai dualisme yang tidak bisa terpisahkan. Ya, pantesan memang teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, tahu nggak teman-teman, kendala memberitakan Injil adalah ketika orang yang nggak paham Injil tuh ngomong. Ini pegang omongan saya ya, pegang omongan saya. Kalau kalian memberitakan Injil apa adanya kepada orang-orang Islam, semua orang Islam masuk Kristen. Betul lah. Tapi kalau Anda memberitakan Injil tapi pakai jurus obat nyamuk, yang ada kamu sama orang Islam dua-duanya pusing. Aduh. Makanya saya itu pernah bilang teman-teman, sebenarnya kata Tuhan itu nggak pernah ada. Yang ada itu kata Tuhan. Cuman ya karena sudah mendarah daging, ya udah bengaknya ya udah nggak bisa ditungguin. Jadi sebenarnya orang itu zaman dulu manggil yang di langit itu Tuhan. Ya Tuhan gitu. Cuman berubah jadi tambah H. Jadi pengertiannya udah lain. Makanya saya dulu pernah ngomong, seandainya terjemahan LAI ini dirubah, Tuhannya itu semua dibuang, Tuhan itu diganti Tuhan semua, beres kita, beres. Ya. Dan terjemahan Al-Quran itu sama. Sebenarnya nggak ada kata Tuhan, itu nggak pernah ada. Yang ada itu kata Tuhan. Makanya kata Rob itu sebenarnya diterjemahkan jadi Tuhan. Makanya ketika Muslim berkata Rabbi, ya Tuanku gitu. Cuman karena sudah mendarah daging ya sulit disembuhkan. Saya sudah bilang berkali-kali, Tuhan sama Tuan itu sebenarnya dua kata yang sama. Sama dengan kata tahu dan tahu, sama itu. Karena di dalam bahasa aslinya itu kata yang sama. Gitu loh. Kata Rob itu diterjemahkan jadi Tuan, jadi Tuhan.
Justru terjemahan inilah sebenarnya yang membuat kita kacau balau. Begitu loh. Ayo silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Edwin. Silakan Edwin. Dan kalau Yesus punya Tuhan, itu sama sekali tidak membuktikan Kadrun itu benar. Kadrun itu tetap saja berada di dalam kesesatan yang nyata. Justru kalau kita beritakan Injil ini apa adanya, Kadrun-kadrun itu cepat waras. Cepat waras dan dia cepat bertobat. Dan dia akan menerima Yesus sebagai tuannya, sebagai Tuhannya. Gitu loh. Karena tuannya mereka, Tuhannya mereka, yaitu yang dikurban itu. Aduh, susah banget dia ini. Jadi Tuhan Yesus berdoa kepada tuannya. Siapa tuannya Tuhan Yesus? Ya Bapa di sorga. Makanya Tuhan Yesus punya tuan. Siapa tuannya Tuhan Yesus? Siapa tuannya Tuhan Yesus? Ya Bapa di sorga. Makanya Bapa di sorga itu Tuhan juga. Lord dia. Lord itu ya ayat Tuhan ya Tuhan sama itu. Capek saya beritakan ini. Tapi nggak mudeng-mudeng. Masih banyak yang nggak mudeng. Kurios itu, kata kurios itu, kalau kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, cuma jadi satu kata itu. Jadi Lord. Kalau kalian terjemahkan ke dalam bahasa Arab, cuma jadi satu kosakata, satu kata, Rabb. Tuh, kata kurios itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi dua. Akhirnya orang membedakan Tuhan dengan Tuan, padahal dua kata ini dua kata yang sama. Seperti kalau kamu bedain tahu dengan tahu. Percuma kamu bedain tahu dengan tahu karena sama. Maksudnya bukan tahu kata benda ya. Tahu kata kerja. Saya tidak tahu. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Sama itu. Cuman ada penambahan H. Ayo, silakan. Kalau kamu tidak sepakat dengan saya, mari kita diskusikan. Ayo, mari kita debatkan dengan baik. Kita kasih naik ada Hendra Saputra. Silakan Hendra Saputra. Ya, halo. Ya, Muslim Bang, Muslim atau Kristen? Muslim. Aduh, padahal ini bukan dengan Muslim ini bahasan kita ini, tapi mereka naik-naikkan. Itu biar saya jelaskan. Iya, tapi gelap Bang. Mau jelasin gimana? Orang kamu saja gelap gulita begini. Saya hidupi lampu. Tunggu sebentar. Oke. Bang Hendra. Ya. Abang sepakat nggak Bang bahwa di dalam Al-Quran dan di dalam Bible bahasa aslinya kata Tuhan itu nggak pernah ada? Kalau saya Muslim, saya kurang sepakat, Bang. Di mana di Quran huruf Tuhan? Kalau ada saya lompat dari Monas. Yang ada itu Allah. Tidur dulu di bawah sana Bang. Ya, tidur dulu di bawah sana. Aduh, ya lanjutin bentur-bentur. Ya, silakan. Makanya teman-teman kita ini sering berdebat karena kita ini tidak memahami pengertian kata, gitu loh. Kalau kita tidak paham pengertian kata, ya akhirnya kayak begini. Begitu loh. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Lopus Sihite. Silakan Lopus Sihite.
Ya, masukkan lah ya. Halo. Ya, Lopusite, selamat siang. Pagi menjelang siang, Lopusite. Selamat siang, Le Edis. Siang juga, Le. Kristen ya, Le ya. Kristen. Apakah Anda ada di pihak yang sepakat atau membantah bahwa Yesus punya Tuhan? Saya sepakat, cuman pengen menjelaskan secara rinci gitu. Saya sepakat dengan Edis. Nanti yang tidak sepakat nanti tuh Edis beraninya naikin sama yang sepakat. Nanti kalau gitu gimana? Bukan gitu Bang. Saya pengen mengatakan sesuatu sedikit aja. Oh ya, silakan. Kalau pemahaman saya, yang namanya Kristen itu punya Tuhan, yaitu Yesus. Sedangkan Yesus punya Tuhan lagi. Karena Yesus adalah imam besar penghubung antara manusia dengan Allah Bapa. Betul. Saya sudah membahasakan itu tadi. Ya, itu pemahaman saya Bang. Status Yesus adalah imam besar penghubung antara manusia dengan Bapa. Jadi yang namanya Kristen punya Tuhan. Siapa Tuhan Kristen? Yesus. Yesus punya Tuhan, Allah Bapa. Itu. Oke. Sudah Bang? Udah. Oke. Itu aja. Statement yang Anda katakan itu biblikal. Itu yang dimaksud dalam Bible. Itu. Simpel aja nya. Okay. Imam besar. Yesus itu adalah imam besar penghubung antara Ya, manusia. jangan diulang-ulang lagi Bang. Oke, sudah tangkap kita. Oke, saya turunkan ya. Oke, baik. Terima kasih, saya turunkan. Jadi teman-teman, saya ini sudah ngomong itu ratusan kali saya ngomong. Teman-teman, inti Kristen itu apa sih? Inti Kristen itu menjadikan Yesus sebagai tuannya, sebagai Tuhannya. Kalau kamu jadi Kristen, berarti kamu membuat Yesus tuh jadi pengendalimu. Gitu loh. Kalau Yesus bilang kiri, kita harus kiri. Kalau Yesus bilang kiri, kita kanan, berarti kita bukan Kristen. Yesus tidak jadi tuanmu di situ. Dia tidak jadi Tuhanmu. Yang jadi Tuhanmu yaitu Sibolis itu. Makanya kalau kata Yesus jangan mencuri, berarti kita jangan mencuri, gitu loh. Inti dari kekristenan itu bagaimana kita membuat Yesus menjadi Tuhan kita, menjadi Tuhan kita. Dan di dalam Bible Yesus punya Tuhan, punya Tuhan. Siapa Tuhannya Tuhan Yesus? Atau siapa tuannya Tuhan Yesus? Bapa di sorga. Karena Yesus mengikuti tahluk tunduk kepada Bapa di sorga itu. Dan Bapa di sorga memerintahkan supaya semua orang harus menjadikan Yesus itu sebagai tuannya, sebagai Tuhannya. Dengan demikianlah Bapa di sorga menjadi Tuhan atau Tuhannya. Paham gak kalian? Kalau gak paham lagi, ya susah. Intinya itu Kristen itu. Ketika roh Tuhan tinggal di hati seseorang, mengendalikan orang tersebut, maka roh Tuhan itu menjadi tuannya di situ. Menjadi majikannya, menjadi pemiliknya, pengaturnya. Dan itulah yang diinginkan Bapa di sorga. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Bapa di sorga ingin semua orang itu takluk kepada Yesus. Ngikut apa kata Yesus. Dijadikan Yesus itu sebagai tuannya, sebagai majikannya, sebagai Tuhannya. Itu pesan dari Bible. Nah, pesan ini yang saya sampaikan kepada lawan-lawan debat saya yang orang Muslim. Supaya orang-orang Islam berhenti membuat dirinya takluk tunduk kepada Muhammad. Karena kan saya sering bilang bahwa Islam itu mentuhankan Muhammad, mentuankan Muhammad. Karena kata Tuhan dengan Tuhan itu kata yang sama. Di dalam bahasa aslinya itu kata yang sama.
Ya. Kalau kalian tidak percaya, lihat terjemahan lama. Di dalam terjemahan lama, kita ini pakai TB. TB itu terjemahan baru. Di dalam terjemahan lama, Tuan, ejaan lama itu. Tuan Yesus. Di dalam terjemahan lama. Di dalam terjemahan baru, jadi Tuhan. Dan itu nggak apa-apa, sama itu karena memang sama kok. Begitu. Jadi kalau kau beda-bedakan Tuhan dengan Tuan, kalau kau membedakan Tuhan dengan Tuan kau bedakan, berarti dulu orang Kristen Yesusnya Tuan diganti jadi Tuhan. Kalau kau membedakan itu, kalau kau tak percaya, kau buka terjemahan lama. Di situ Yesus dipanggil Tuan. Saya ngajarin apa kata Bible, ya. Teman-teman, percayalah kepada saya, teman-teman. Saya ada satu ngeposting satu gambar. Saya bilang di situ, kalau kamu memberitakan Injil apa adanya, semua orang Kristen yang kamu injili masuk Kristen. Pegang omongan saya. Tapi kalau kamu memberitakan Injil pakai ilmu obat nyamuk yang muter-muter itu, kalau keadaan manusia. Yang ada kamu sama Islam dua-duanya pusing. Gitu ya. Silakan. Kita kasih naik ada Abdul Majid. Ya, silakan Abdul Majid. Silakan Abdul Majid, nyalakan kamera Anda. Kalau boleh ngomong soal Silakan Abdul Majid, nyalakan kamera dulu, baru ngomong. Tidak bisa Bang, tidak bisa. Saya bantu. Oh, ternyata kamu masih pakai akun baru. Ya udah dibawa dulu. Ya dibawa dulu sana. Pastikan teman-teman kalau mau naik akunnya sudah bisa menyalakan kamera ya. Pastikan. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Bang Gea. Tadi nih Bang Gea kita ini kan ya. Bang Gea. Ya, silakan Bang Gea. Iya, ya Bang. Ya, sekarang sudah bagus Bang Gea. Nyalakan kamera dulu. Iya, siap Bang. Oke. Bang Gea, saya tanya dulu Abang, apakah Anda seorang Kristen? Iya, saya Kristen Bang, Kristen ya. Oke. Apakah Anda yang sama dengan saya bahwa Yesus punya Tuhan atau Yesus punya Tuan sama? Atau Anda mengatakan bahwa statement saya sesat? Silakan. Saya juga nggak bilang sesat Bang, tapi saya kurang sepakat saja dengan pernyataan Abang seperti ini. Oke, di mana kurang sepakatnya Bang? Silakan. Saya mau bertanya seperti ini Bang. Boleh bertanya ya? Silakan. Menurut Bang Edis, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu apakah ada di antara mereka itu ada yang terkecil atau yang terbesar? Kita bukan bahas itu Bang. Iya, karena itu berkaitan Bang. Kalau Abang bilang dia punya Tuhan dan Tuhan, berarti di atasnya lagi ada yang lebih besar, seperti itu. Yang Tuhan Yesus katakan adalah Bapa lebih besar daripada aku. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Berarti kalau begitu ya Abang tidak sepaham dengan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu apa Bang? Bahwasanya Allah Tritunggal itu tidak ada yang lebih besar. Mereka itu setara. Mereka itu setara dengan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Kan seperti itu. Bang, itu mungkin nanti kita bahas di sesi pengajaran Alkitab sesi 2, sesi 3 ya Bang ya. Iya, itu nanti Bang, tenang saja. Kita nanti bikin kelas-kelasnya. Begini Bang. Kita ini kalau mau membahas satu tema dulu sampai beres. Iya. Oke. Tapi ini berkaitan Bang, karena seakan-akan Abang dengan statement Abang ini, seakan-akan Tuhan Yesus itu lebih kecil daripada Allah Bapa. Oke, saya tanya dulu sama Abang.
turun menurut derajatnya. Oke, saya tanya dulu sama Abang. Kita percaya kata Tuhan Yesus atau percaya sama Edis atau percaya sama Bang Gea? Kita percaya sama Alkitab, Bang. Oke. Kita percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus firman. berkata bagaimana? Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku, itu statement bohong atau betul? Ya, itu kan ada. Kita kan kalau membaca Alkitab. Bang, itu sebelum kita kesana jangan dulu, Bang. hanya Sebelum kesana dulu, Bang. Sebelum Ya. kesana dulu. Tuhan Yesus berkata, Ya. Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada apapun. Statement Tuhan Yesus itu sesat atau gimana? Tidak ada sesat, Bang. Tetapi dia pada saat itu, dia itu adalah memposisikan dirinya bahwasanya dia adalah utusan Tuhan. Dan pada posisinya dia adalah, Abang percaya kalau dikatakan. Makanya saya bilang, Bang, kita ini Tuhan gini. Yesus itu Kita satu-satu 100, dulu, Bang. ya. Sebentar, Bang. Sebentar ya. Gini, Bang. Kita seharusnya satu-satu dulu, Bang. Apakah Yesus punya Tuhan itu? Apakah statement itu sesat atau tidak? Itu dulu. Jangan kita lari kemana-mana, Bang. Oke? Tidak ada sesat, Bang. Tetapi ya mungkin ada penjelasannya, kan begitu. Oke, kalau sudah sepakat berarti saya turunkan ya, Bang ya. Sepakat Anda bahwa Yesus punya Tuhan? Ya dalam posisi lain, Bang. Dalam posisi lain, maksudnya dalam posisi lain gimana ini? Iya. Karena Bang, karena orang Yesus Islam itu nanti dikatakan- jadi bingung loh. Bang, Ya, kerjaan saya ini adalah supaya orang-orang Islam di channel saya ini mengerti ajaran Kristen yang sesungguhnya. Karena apa? Karena yang datang ke tempat saya ini, mereka ini biasanya pasien-pasien yang nggak sembuh dari tempat-tempat kayak abang ini. Dia nggak jelas. Saya Ya, bilang saya- gini, katanya Yesus kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang bukan Tuhan begitu. Yesus tidak pernah tidak Saya jadi kagum Tuhan dengan dalam itu. 1 detik. Ya begini, Bang, apakah Abang percaya kalau Tuhan Yesus itu datang ke dunia, dia 100% manusia dan dia juga 100% Tuhan? Percaya statement itu? Tuhan itu ya manusia, Bang. Iya. Emang Dan dia Tuhan itu, 100% oke, Tuhan. Tuhan itu bahasa apa sih? Bahasa apa Tuhan itu? Iya, dia itu kan kurios dari bahasa apa namanya itu Yunani ya. Ya, Kalau memang Tuhan itu sebentar Tuhan. gini, oke. Ini kayak Sesembahan. ini penyakitnya tuh di Ya. sini. Penyakitnya tuh di sini, teman-teman. Kalau Tuhan Apa manusia bukan? Tuhan manusia. Bang, kurios itu manusia bukan? Itu kurios itu kata Tuhan. Tuhan berarti kita menganggapnya dia adalah sesembahan gitu. Oke lah, Bang, belajar dulu sana, Bang ya, belajar dulu sana. Ya, mungkin ya teman-teman ya, kita ini satu program besar kita, teman-teman. Program besar kita ini adalah mengajarkan Bible, apa kata Bible. Teman-teman, saya banyak melihat pemberitaan Injil itu tersandung oleh dogma-dogma yang nggak jelas. Saya harus ngomong terus terang, teman-teman ya. Pemberitaan Injil sering tersandung dengan dogma-dogma nggak jelas. Dogma muter-muter obat nyamuk. Padahal kalau Injil itu diberitakan apa adanya aja, udah semua orang pasti menerima itu. Tidak kurang sempurna apa yang ditulis oleh para penulis Injil yang ada dalam Injil. Kenapa kok diputer-puter? Orang mau masuk Kristen, mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, jadi nggak jadi gara-gara dibikin muter-muter. Gitu loh. Aduh. Ini mungkin ya teman-teman, doakan saja teman-teman. Saya ingin membuat satu bagan, satu metode pengajaran yang biblikal ya. Let's go biblikal. Kita harus kembali ya kepada pengajaran yang biblikal. Nggak usah muter-muter teman-teman. Nanti kalau kita muter-muter segala macam itu, aduh, yang ada malah kamu juga malah pusing juga jadinya gitu. Ayo silakan. Banyak yang mengatakan kepada saya, Edis begini begitu. Ini yang saya ucapkan ini kontroversial loh. Betul. Yang saya ucapkan ini sangat kontroversi. Saya ini mau memberitakan kebenaran teman-teman.
Ya. Banyak orang yang maunya yang ringan-ringan, ilmu yang Kalau ilmu yang berat seperti ini mungkin sulit diterima orang. Tapi teman-teman, percayalah, yang saya ajarkan ini adalah apa yang diajarkan oleh Bible kepada kita. Ya, silakan. Ayo. Kita kasih naik ada Artaban Fenomenal 2. Ya, silakan Artaban Fenomenal 2. Islam atau Kristen, Bang? Kristen, brother. Oke. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Bisa dibantu? Bisa dibantu? Ya, silakan. Aduh, agak dulu ya. Sisinya slow. Ya, silakan Bang. Oke, shalom. Oke. Ya. Shalom Bang. Saya mau tanya sekali lagi Bang, karena kamera tadi ditutup. Abang Kristen ya? Ya, saya Kristen. Puji Tuhan, brother ya. Kebetulan saya pakai mata juga sebetulnya. Oke, brother. Kalau yang pernyataan brother tadi, Yesus punya Tuhan. Kalau selagi dikatakan Yesus itu bukan ciptaan, saya setuju. Nah, jadi kalau dikatakan Yesus punya Tuhan, artinya Yesus punya Tuhan, punya pemimpin, punya tempat dia menundukkan diri, seperti kan itu. Ya, memang itu maksudnya. Yesus punya Tuhan atau Yesus punya Tuhan, maknanya adalah Yesus punya sesuatu yang kepadanya dia menaklukkan diri. Ya itu. Nah, kalau sampai sejauh itu, saya setuju dengan brother tadi kan itu. Tapi kalau sampai dikatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan, itu saya tidak setuju kan seperti itu. Itu bukan pokok bahasan kita Bang. Nanti kita ada sesi khusus Bang. Jadi ini bertahap ya. Jadi memang banyak orang-orang Kristen itu yang tidak paham dengan ajaran Bible. Ya, jadi memang seperti yang dikatakan tadi, ini memang pelajaran berat. Memang ibaratnya ini memang sudah nasi keras seperti itu. Iya, ini sudah nasi keras Bang. Memang ini bukan Kristen yang masih minum susu. Ya, jadi selama ini kan mungkin kan makan bubur kan seperti itu. Jadi ini memang perlu pemahaman yang lebih jauh lagi mungkin seperti itu. Jadi kalau dikatakan hanya sampai sebatas itu dulu ya, bahwa Yesus itu punya Tuhan, saya sepakat. Karena memang dia, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan, itu kan dikatakan semua dari Bapakku kan itu seperti itu. Nah, jadi itu artinya kan Bapa itu kan berarti kan tuannya atau Tuhannya kan seperti itu. Betul sekali. Terlepas dari yang embel-embelnya nanti di belakang ya. Nah, itu nanti kita belajar lagi mungkin seperti itu. Saya juga saya juga awam, banyak mau belajar seperti itu. Jadi itu. Tapi kalau sampai kata-kata itu tadi Yesus punya Tuhan. Saya setuju sampai situ. Nah, baik. Kita berikan kesempatan kepada yang tidak setuju ya Bang ya. Oke, kita belajar lagi kalau itu seperti itu. Oke, Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati. Baik. Ingat ya teman-teman ya, banyak orang Kristen itu takut ngomong Yesus punya Tuhan. Takut dia, karena dengan statement itu seolah-olah Islam jadi benar. Nah, ini yang saya bilang logika yang tidak waras. Seperti kadrun-kadrun. Oh, Yesus punya Tuhan, hore! Berarti Islam benar, hore! Makanya kadang-kadang teman-teman, orang itu memang ada yang otaknya itu memang sudah konslet, udah parah begitu loh. Dengan mengatakan Yesus punya Tuhan, maka terbuktilah Islam benar. Nah, berarti kamu harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya. Kalau kamu mengatakan Yesus punya Tuhan, maka Islam benar, maka kamu perlu masuk rumah sakit jiwa. Nah, itu. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada sebentar. Ini banyak sekali yang mengajukan permintaan naik, teman-teman. Kita kasih naik ada. Sebentar ya.
Pak Tarigan. Pak Tarigan. Selamat pagi menjelang siang, Pak Tarigan. Selamat pagi, Le. Selamat pagi, Pak Tarigan. Silakan nyalakan Siap. kamera dulu. Coba dulu tolong nyalakan dulu Palkum. Nggak bisa di sini. Gimana caranya? Baik, saya kirimkan sudah permintaan naik. Aduh. Oke. Shalom. Shalom, 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 Pak Tarigan. Oke, saya mau tanya dulu nih. Kristen ya, Bang ya? Puji Tuhan selamanya Kristen, Bang. Puji Tuhan. Oke. Gimana nih, Bang? Abang mau mengatakan bahwa statement saya itu salah atau mau mengatakan statement saya itu memang sesuai dengan Bible, biblical? Di sini saya mungkin hanya ingin menjelaskan. Tapi wajah abang nggak itu- kelihatan, Bang. Nah gitu, Bang. Ya, silakan. Ya. Di sini saya mau menjelaskan bahwa pernyataan abang itu sedikit kurang tepat, Bang. Bang, tapi nggak kelihatan lagi loh, Bang. Coba kalau abang ngomong ke depan layar, nah gitu, Bang. Ya. Handphoneku kan speakernya rusak. Kedengaran kok, Bang. Kami dengar kok. Nggak, maksudnya abang ngomong begini, saya harus kayak begini. Entah ada tektokan abang bahas apa gitu. Oke, saya tidak bicara dulu. Saya tidak bicara dulu. Coba abang bicara, tapi agak jauh dari kamera biar kami bisa lihat. Nah, silakan. Jadi mungkin di sini saya berpendapat, Bang, kalau untuk Yesus punya Tuhan itu saya tidak takut kalau misalnya saudara-saudara kita yang Muslim itu dibilang kalau misalnya kita yang Kristen ini bakal kalah apa bagaimana, tidak sama sekali. Iman kita teguh umat Kristen ini. Tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa kalau dibilang Yesus punya Tuhan itu kurang tepat. Statement saya di sini, Yesus itu bertuhan, bukan punya Tuhan. Bertuhan gitu, dengan Bang. Punya Tuhan bedanya apa, Bang? Gini dia, Bang. Bersatu sama satu itu beda justru. Punya Tuhan itu jadi gini loh. Saya nggak perlu beristri gini. Beristri dengan punya istri itu bedanya di mana? Ya, itu konotasinya beda, Bang. Analoginya beda. Kalau misalnya kita masukkan di situ kan itu beda, Bang. Di sini saya sih nggak ingin memperpanjang debat atau bagaimana. Cuman kalau selama saya bergaul dengan teman-teman Kristen di sini saya ingin memperlihatkan itu saya itu bertuhan. Karena kalau untuk ayat-ayat saya harus ibaratnya menjelaskan ke teman-teman Kristen, saya kan awam, saya kan nggak paham. Tapi mungkin kalau kita bertuhan, dia hanya melihat saja. Kita itu mencerminkan iman-iman kekristenan. Jadi mungkin tergerak hatinya, oh mungkin itu yang diajarkan sama orang Kristen kalau kita itu bertuhan. Tapi kalau konotasinya punya Tuhan, kita belum tentu mencerminkan. Jadi gini, kalau yang agama sebelah, kalau dia memakai konsep bertuhan, dia itu nggak bakal sanggup untuk mengikuti Nabi Muhammad itu mempunyai nikah apa segala macam, minum kencing onta seperti yang saya lihat di tempat abang. Tapi hanya umat Kristen lah, agama Kristen lah yang ibaratnya itu bisa memakai konsep bertuhan, karena ajaran Kristen ini itu lurus ke bawah dan naik ke atas. Tapi yang kulihat begini, Pak Tarigan, Bang. Yang kulihat sebenarnya sama aja sih, Bang. Bertuhan dengan punya Tuhan itu sebenarnya kalimat yang menurut saya sama. Mungkin Abang ada satu detail tertentu tapi saya belum melihat itu. Saya masih melihat satu kesamaan. Contoh nih, beruang, punya uang, beristri, punya istri, bertuhan, punya Tuhan, itu kalimat yang sama. Nah cuman banyak orang itu kadang-kadang tidak mengerti maksud punya Tuhan atau bertuhan, gitu loh. Punya Tuhan itu artinya punya pengatur, punya pengendali, punya penguasa, seperti itu. Punya sesuatu yang mengontrolnya, mengendalikannya, seperti itu. Tuhan, makanya saya bilang Tuhan itu ya Tuhan itu sama.
Makanya kadang-kadang orang ini udah salah duluan, Bang. Makanya saya lebih senang pakai kata Tuhan sebenarnya. Saya lebih senang pakai kata Tuhan. Mungkin Bapa di surga itu baru Tuhan. di kekristenan. Ya. Kalau misalnya untuk pembahasan antara Tuhan dan Tuhan itu sampai saat ini kita tidak mempermasalahkan. Justru mungkin yang di sebelah mungkin tidak bisa menyebut kalau misalnya Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Dia tetap memakai kata-kata Nabi. Jadi gitu kan, kita yang mengimani tetap saya adalah hamba Tuhan, bukan hamba Jesus. Jadi kalau misalnya ada orang bilang gitu kan, orang tua kamu itu kerja di mana? Saya kerjanya tuh di hamba Tuhan. Apa itu gitu ya kan? Entah itu menjadi diaken, entah misalnya itu kayak pertua, sintua. Baiklah Bang, kita berikan kesempatan kepada yang lain dulu ya. Oke. Siap abangku. Oke, Terima siap. kasih abangku, selamat Sama-sama, terima kasih Bang. Sama-sama, selamat siang. Oke, saya turunkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, intinya yang saya ajarkan begini teman-teman. Saya ini ingin memberitakan apa yang tertulis di dalam Bible. Tanpa memasukkan dogma-dogma, tanpa memasukkan hal-hal yang bikin pusing orang, begitu. Inti dari apa yang saya baca di dalam Bible, intinya itu bahwa semua manusia harus menjadikan Bapa di surga sebagai tuannya. Gimana caranya menjadikan Bapa di surga sebagai tuannya, sebagai Tuhannya, sebagai majikan? Caranya harus menjadikan firman-Nya itu sebagai tuannya juga, sebagai Tuhannya. Seperti itu. Ya. Dan bagaimana cara menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita? Harus kita jadikan Roh Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di hati kita sebagai Tuhan kita atau sebagai Tuhan kita. Nah, hal ini itu sudah saya compare, sudah saya bandingkan dengan ajaran ketika banyak orang-orang Islam naik ke sini berdebat dengan saya tentang kata Rob itu. Dan kalau teman-teman udah biasa nonton di sini, saya rasa kalian sudah paham. Kalau kalian ikut juga nggak paham, berarti selama ini saya ngajarin orang Islam terus, tetapi yang Kristen nggak paham. Ya. Ayo, yang mengatakan saya saksi Yehova, unitarian, apalah, tari-tarian dan lain sebagainya, naik ke sini, kita beradu argumen. Ayo. Jangan cuma ngomong saja di kolom komentar. Edis tari-tarian, unitarian, apa, saksi Yehova, coba naik aja ke sini. Ya. Oke, kita kasih naik ada Adfitri. Coba Adfitri, ini terlalu banyak yang mengajukan permintaan naik teman-teman. Ada 120 orang ini. Aduh, mumet saya ini. 120 orang nih mengajukan permintaan naik. Oke, Adfitri, silakan nyalakan kamera. Halo? Ya. Halo, selamat. Ya, sudah. Suaranya agak sedikit kecil Bang Adfitri. Coba agak besarkan dulu suara Anda. Sekarang? Oke ya, nyalakan kamera dulu. Oke, bantu Bang. Oke, saya bantu dari sini ya. Sudah? Ya, silakan. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Ya, oke. Simpan. Iya. Sudah Bang? Masuk? Belum. Sudah Bang? Oke, kita habis waktu ya teman-teman ya. Jadi kita naikkan yang lain dulu ya teman-teman ya. Ayo silakan teman-teman yang lain. Silakan teman-teman naik, langsung nyalakan kamera ya. Naik, langsung nyala kamera, begitu. Biar kita tidak capek-capek seperti itu. Teman-teman, ini kita buka forum ini untuk supaya apa? Supaya kita memahami Bible dengan benar.
Ya, kalau Anda betul-betul membaca Bible, teman-teman, inti dari Bible, kalau saya harus menggunakan bahasa-bahasa yang dalam tanda kutip agak sedikit pongah ya, bahasa-bahasa yang sedikit pongah. Kristen itu bukan begini nanti, kamu ditanya nanti, kamu paham kamu apa? Tritunggal, Unitarian, kamu paham kamu Unitarian apa paham ini, paham itu? Bukan itu teman-teman. Itu malah sebenarnya teman-teman itu malah menjadi batu sandungan. Yang ditanyakan di dalam Bible itu, apakah kamu sudah membuat Yesus sebagai Tuhanmu itu? Kalau kamu sudah menjadikan Yesus sebagai Tuanmu, sebagai Tuhanmu, maka kamu diselamatkan. Nggak ditanya kamu, apakah kamu paham kamu nanti ini Tritunggal? Apakah paham kamu adalah... Nggak seperti itu. Kita bicara Bible bukan bicara seperti itu, teman-teman. Ya, ayo kita kembali kepada Bible, yuk. Inti dari Bible itu mengajak supaya kita terima Yesus, jadikan Yesus sebagai Tuan kita, sebagai Tuhan kita. Ingat, sekali lagi saya bilang, kata Tuan dan kata Tuhan itu kata yang sama. Kalau kamu bilang itu kata yang berbeda, maka sebelum terjemahan baru keluar, Yesus belum jadi Tuhan. Yesus jadi Tuhan setelah ada terjemahan baru. Loh iya, kamu cek aja di terjemahan lama itu. Buka Bible terjemahan LAI, terjemahan lama. Di situ adanya Tuhan. Kalau kamu bilang Tuhan dengan Tuhan itu beda ya, malah babak belur kau nanti. Ayo silakan. Kita kasih naik ada, atau saya tunjukkan saja ya kepada kalian ya. Masih ada nggak ya terjemahan lama ya? Sebentar. Kita buka dulu terjemahan lama. Sabar ya teman-teman ya. Saya harus mengajar. Jadi maksud saya itu begini teman-teman. Kalau kalian tidak pernah baca Bible, kalau kalian baca Bible-nya juga masih belum selesai, lebih bagus kalian itu duduk dan mendengarkan saya. Itu lebih baik ketimbang kalian itu membantahi saya sementara kalian sendiri tidak pernah menghabiskan waktu untuk meneliti Bible. Ya, saya akan bukakan dulu contoh misalnya ya. Kita buka dulu terjemahan lama ya. Sabar teman-teman. Sabar ya. Kita buka dulu terjemahan yang lama. Sebentar. Pelan-pelan ya. TL. Mana terjemahan lama? Di sini nampaknya sudah nggak ada teman-teman terjemahan lama. Sudah terjemahan baru semua ini. Intinya Bible yang terjemahan lama, yang masih ejaan lama. Kalau teman-teman punya, di situ masih Tuan semua itu. Dan itu yang sering dibahas-bahas sama Dondi, sama Donditan. Gitu. Padahal sebenarnya kata Tuan dengan Tuhan itu kata yang sama. Makanya di dalam terjemahan Al-Quran pun itu masalahnya juga sama. Kata Tuan dengan kata Tuhan sering dirubah-rubah. Ayo silakan lanjut. Kita kasih lanjut ada Madohe. Coba Madohe ya. Atau Yunda. Coba Yunda. Silakan Yunda. Ya, selamat siang Yunda. Apa kabar Yunda? Siang Bang Edi. Salam. Kabar Shalom, baik. Yunda. Abang bagaimana nih kasih buka kamera ya?
Oke, saya bukakan dari sini. Silakan tinggal diokekan saja atau simpan. Oke. Ya, silakan. Ya. Oke, Yunda saya tanya dulu, Kristen ya. Kita pernah inbokan kirim-kirim pesan sebelumnya ya. Iya. Oke. Pernah kan Pernah, kita Abang. kirim pesan, bicara di private message? Oke. Oh, pernah, iya. Iya, nampaknya dia delay teman-teman. Iya, apakah di sini Yunda sepakat dengan saya atau membantah saya? Kalau soal kata Bang Edis ya Bang, Yesus itu punya Tuhan. Jadi menurut saya Bang, kalau dari Yunda ya secara pribadi, Yesus punya Tuhan. Itu kayak kurang sejahtera bagi saya Bang. Halo? Oke, baik. Oke, Halo saya tanya. Bang. Nampaknya Iya. dia delay teman-teman. Oke, mungkin coba bisakah Yunda cari dulu sinyal yang baik begitu Delay supaya. sedikit. Oh. Oke, nanti kalau bicara Iya, kita Bang. begini sinyal kita Soalnya susah. di pulau nanti kita. saya ini. Oke, saya turunkan dulu ya. Kalau delay begitu kita nanti setengah mati kita komunikasinya. Ya, coba kalau mau naik pastikan sinyalnya yang baik ya. Kalau sinyalnya kayak begitu, nanti pusing kita ngobrol kayak begitu. Oke, kita kasih naik ada Ida Situmorang. Ida Situmorang. Yuk, silakan. Silakan Ida Situmorang, nyalakan kamera dulu. Halo Ida Situmorang. Oke, baik ya, saya turunkan ya. Tidak ada jawaban, kita turunkan. Mungkin kita refresh dulu ya teman-teman ya. Ini karena udah terlalu banyak ini yang mengajukan permintaan naik. Coba saya refresh dulu. Sebentar teman-teman ya. Oke, sudah bersih ya. Sudah bersih. Coba kita kasih naik ada sebentar. Josias. Coba Josias. Ya, Josias Parinusa. Halo Josias Parinusa. Ya, shalom Medis. Shalom. Ya. Pak Josias Parinusa, saya tanya dulu Pak, apakah Anda seorang Kristen? Ya, pasti. Oke. Saya pengikut Tuhan Yesus. Oke. Yang mau saya tanyakan kepada Anda ini, apakah Anda ini setuju bahwa Yesus punya Tuhan? Atau Anda mengatakan statement Yesus punya Tuhan itu adalah statement yang sesat? Statement yang sesat. Iya, maknanya apa gitu? Maknanya dulu yang penting. Karena orang membaca Alkitab itu ada makna. Ketika kamu baca Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, itu nggak segampang kamu comot 1 ayat 2 ayat, lalu kamu memframing, tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena gini, kalau Yesus punya Bapa, itu ya. Kalau Yesus punya Bapa, itu ya. Kenapa? Karena sebelum dia inkarnasi menjadi manusia, dia ada di dalam siapa? Karena Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Ya, kemanusiaannya 2000 tahun yang lalu. Tetapi sebelum dia menjadi manusia, sebelum dia inkarnasi menjadi manusia, sebelum dia mengambil rupa manusia, hakikat awal dia siapa? Nah, itu semua harus dijabarkan di sini. Kita tidak sedang bahas hakikat awal loh. Kok, ya, kok kayaknya yang naik ke sini kayaknya mungkin nggak nyimak dari tadi nih teman-teman. Karena gini,
Gini deh. Agak sedikit Kamu berat seperti- ini teman-teman ya. Boleh nggak saya lanjutkan? Begini sebentar Pak Josias. Saya ini tidak sedang bahas Yesus hakikat awal, hakikat, makrifat, kurupat. Nanti yang ada malah pusing. Hakikat itu apa sih? Apa hakikat itu? Sekarang gini saya tanya kamu ya. Enggak, sebentar dulu. Yesus, Hakikat ya itu gini. apa hakikat? Ya gini, kamu bicarakan Yesus ya. Kamu bicarakan Tadi Yesus. katanya hakikat, ditanya hakikat apa juga nggak ngerti hakikat itu apa. Sekarang gini, kamu bicarakan Yesus, kamu hanya Begini, bicara pribadi Pak Josias, supaya kita itu tidak kemana-mana. Kita ini bukan bahas hakikat, sementara Anda saja nggak ngerti hakikat itu apa. Ya, hakikat itu kan keberadaan dia. Hakikat itu jenisnya dia. Jenis Dasarnya dia apa? Itu paling Jenis gampangnya dasar. seperti itu. Emang jenis dasarnya apa? Ya, kamu manusia. Yesus itu sebelum jadi manusia, sebelum inkarnasi manusia, dia itu siapa? Sekarang saya tanya kamu. Emang kita bahas itu? Enggak, sebelum kamu masuk ke Yesus punya Tuhan, kamu harus tahu dulu. Kamu bilang kamu sudah Nanti baca Alkitab. panjang.